Lukman Republik menghadirkan informasi lembaga survei menurut tokoh politik dan masyarakat. Gimana biasa responnya, Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan, ya. Mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya, Pak Prabowo? Jadi semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Biar rakyat yang menentukannya, bukan lembaga survei. Jadi lembaga survei tidak mewakili rakyat. Lembaga survei kan bisa dibayar. Survei itu bisa dibuat, mau saya buat Andi lebih tinggi dari Sylvia lebih bisa. Nah, tapi ada yang objektif juga, yang tidak pernah muncul ke publik, gitu ya. Saya coba sejak lama misalnya, saya maaf menyebut lembaga survei, Indopol itu kan udah lama menyebut itu tertinggi. Saya udah lama, kemudian dikonfirmasi oleh Alfara kan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak apa-apa, semua orang harus percaya bahwa dirinya menang. Kalau tidak, ya kan tidak akan menjadi calon. Coba tanyakan siapa yang membiayai. Ayo. Dan nanti saya Bung Habibur Rahman, nanti saya akan sampaikan kepada fraksi kami di periode mendatang agar seluruh survei harus menyampaikan siapa yang membiayai. Tidak boleh lagi mengatakan ini membiayai. Tidak ada yang bisa membiayai dirinya sendiri kecuali apa? Litbang Kompas. Why? Karena dia memang punya anggaran untuk itu. Kalau yang lain, survei nasional Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan minimum 1,2 miliar. Ada yang mampu menyelenggarakannya sendiri. Nah, jadi tanyakan sama LSI, Denny JA, siapa yang membiayai? Ayo dibuka. Anda nuduh siapa di sini, Bang? Loh, saya tidak ada menuduh. Kan tanyakan. Tadi kan menyampaikan kan? Nah, TV One menyampaikan LSI Denny JA. Nah, ayo kita tanyakan kepada saudaraku LSI Denny JA. Siapa yang membiayai? Nah, ayo adik-adik mahasiswa, berani nggak menjawab? Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU. Itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan quick count secara terbuka yang sampelnya diambil hanya dari 2000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil quick count itu sudah dirancang pada tanggal 13. 1 hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media. Survei itu bisa dibayar. Karena saya juga bekerja di bidang itu, jadi saya sudah tahu cara mainnya. Oh, tidak sepenuhnya setuju. Kenapa tuh, Pak? Ya, kan margin errornya banyak. Quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Bersama rakyat kami menolak pemilu abal-abal, pemilu curang. Tangkap itu kelompok-kelompok lembaga survei yang mengumumkan kemenangan kepada Prabowo yang tidak didasari oleh landasan hukum. Ketidakjujuran utama dalam pemilu atau komunikasi politik itu adalah lembaga-lembaga survei itu. Ya, itu penting. Dan saya adalah satu-satunya barangkali di samping ada beberapa yang lain yang tiap hari kerjaan saya cuma mengatakan, "Hai lembaga-lembaga survei, Anda tidak jujur." Ya, itu terus-menerus saya katakan. Kenapa Anda tidak jujur? Anda selalu bilang, "Kami membiayai lembaga survei, membiayai hasil-hasil survei itu dan biaya pelaksanaannya sendiri, dari biaya kami sendiri." Padahal kita tahu Anda dibayar oleh pihak tertentu.
Dan bahkan kalau misalnya membayar dengan biaya sendiri, kok kerjaan Anda cuma menyerang kubu yang tertentu gitu loh. Itu memang itu kalau Rocky Gerung nanti bilangnya dungu gitu ya. Jangan, kalau saya mau mengucapkannya itu gangguan kesehatan jiwa barangkali. Enggak. Ini beda. Ilmiah loh, saya mohon maaf. Ini beda. Kalau dungu tuh seakan-akan, betul ya? Ada ya? Wah, terima kasih Pak Dokter. Ada istilahnya. Jadi gangguan kesehatan jiwa. Orang nggak tahu bahwa dia sedang membohongi orang lain gitu ya. Jangan pernah takut berbeda dari lembaga survei. Lembaga survei itu punya efek bandwagon namanya. Dia ingin meyakinkan kita sebelum masuk ke TPS, Anda itu kalah. Bahkan sekarang sudah beredar hasil exit poll di luar negeri yang, waduh, satu pihak kalah semua, partai tertentu paling unggul aja. Sudah ada ya yang beredar itu. Saya pasti membutuhkan biaya. Dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya. Gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup untuk membiayai sendiri seorang survei. Jadi membutuhkan orang, pasar dalam hal ini, siapapun pasar itu, umum, generik. Jadi pasti ada pihak, tapi saya tidak akan buka. Dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka. Sumbernya itu secara generik aja saya sebut. Ada dari partai politik, ada dari calon, ada dari dunia internasional, lebih akademik tepatnya, ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024, ingin tahu. Nih, kalau saya mau invest, Mas Saiful, invest stay or out, stay or out. Kan itu bagi mereka butuh informasi politik Indonesia 2024 seperti apa. Ya. Saya ingin informasi seperti itu. Oleh karena itu, oke, saya biayai Anda supaya kasih tahu saya. Biar rakyat yang menentukannya, bukan lembaga survei. Jadi lembaga survei tidak mewakili rakyat. Lembaga survei kan bisa dibayar. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.